Ah, keren. Napasan dan nadanya lebih berasa daripada kakek Mai. Napasnya, nadanya, ini anak luar biasa. Kakek, kenapa? Cia, dengar kakek. Lakukan apapun. Harus cari anak muda ini. Masih ada anak muda bisa main zona sebaik ini. Beruntung banget dunia musik. Lihat sendiri. Perhatikan. Belanja ratusan ribu. Urusin piala aja udah habis miliaran. Semua gara-gara ulahmu. Keuangan perusahaan putus. Semua proyek berhenti. Katanya perusahaannya mau bangkrut karena dia nggak syuting, tapi masih beli sepatu 100.000 sepasang. Dia itu langganan jadi bos besar. Pokoknya uang perusahaan dihabisin tanpa mikir. Haha. Mana ada bos besar? Jelas-jelas benar lu. Gue ingat, gagal ujian seni minum ngilangin stres, ketabrak mobil. Jadi sekarang gue tuh nyasar ke sini. Terus malah jadi artis besar langganan peran bos besar. Tapi kayaknya perusahaan mau hancur gara-gara gue. Aduh, Bang Wang, tenang dulu, Liu Dong, kita kan masih muda. Ngapain marah sama anak kecil? Anak kecil? Anak lo umur 200 bulan lebih? Kakak, Liu Dong kan udah banyak berjuang buat perusahaan selama ini. Masih berani ngomong, setahun dia nggak dapet job, berjuangnya di mana? Yang susah tuh orang lain, bukan dia. Udah, nggak usah buang waktu sama sampah begini. Si Chen, kamu kasih dia job kecil di selebriti berubah bentuk kan? Biar dia tampil di TV satu kali lagi, puas-puasin jadi bos, biarin dia bikin duit terakhir, habis itu suruh dia pergi aja. Liu Dong, pengumuman ini kamu harus manfaatin baik-baik. Kalau gagal, setelah ini kamu gak punya apa-apa lagi. Pembukaan ini parah banget. Udah gak bisa lebih buruk. Selamat, sistem tingkat kesukaan sudah terpasang. Sistem tingkat kesukaan. Naikkan tingkat penonton, dapat poin kesukaan. Poin kesukaan undian, sistem. Gimana dapetin kesukaan dari karakter ini? Serius nih. Karena pertama kali sistem terpasang, kamu dapat undian gratis. Mau undi? Gratis. Ayo undi. Selamat. Kamu dapat keahlian perawatan babi setelah melahirkan. Selamat datang di program hiburan pengalaman nasional. Hari ini kita mengumpulkan 6 tamu. Mari sambut penyanyi dan penari, Luzi. Halo semua. Bangga. Aku Luzi. Sayang kalian. Komedian Yuan Xiaopang. Halo, aku Yuan Xiaopang. Yuan, Yun. Liu versi Barbie, Su Xiao Diva Nasional. Dan tamu terakhir kita, bos besar Liu Dong. Anjing siapa ini? Tolong segera pindahkan. Jangan ganggu rekaman. Tunggu, lihat perutnya, sangat kembung. Dan air ketubannya sudah pecah. Dia akan melahirkan anak anjing. Dia sedang meminta bantuan. Xiao, kamu sangat perhatian. Bisa cepat sadar seperti itu. Jangan dipeluk. Maksudmu apa? Lemah. Harus pindah ke tempat aman biar bisa melahirkan. Liu Dong, kamu si anjing ini kotor dan gak mau dia ganggu ya? Benar, bos? Liu Dong. Jangan so bos. Xiao mau bantu anjing ini. Jangan peluk kayak gitu. Tekanan perut anjing saat melahirkan ganggu posisi janin. Susah lahir. Bantuan persalinan sekarang, biar aku. Kamu tahu? Bantu persalinan? Wah, Liu Dong hebat. Gak nyangka kamu ngerti ini. Jangan pura-pura, Liu Dong. Jangan sampai cuma pengen kelihatan keren, malah bikin anjing kenapa-napa. Ambil baskom air hangat, handuk bersih, dan botol susu kambing. Susunya harus hangat, jangan terlalu panas. Aku bantu kamu. Bos kayak kamu ternyata bisa juga ya? Dulu pernah belajar sedikit. Kebetulan saja. Tolong pegangin handuknya sebentar. Anak anjing lahir. Lap lendirnya pakai handuk hangat. Terutama mulut dan hidungnya. Jangan biarkan tersedak. Oak. Sudah bawa. Setelah dilap, taruh dia di samping induknya, supaya bisa langsung nyusu. Liu Dong, kamu keren banget. Selamat kepada host berhasil menyelamatkan induk anjing hamil dan 3 anaknya. Dapatkan 2000 poin dari penonton. Poin favoritmu saat ini sudah cukup untuk membuka undian baru.
Loh, Apakah kamu ingin langsung mengikuti undian ini sekarang? Tanpa menunggu waktu? harus dapat skill yang berguna. Jangan skill aneh-aneh lagi deh. Kamu lagi lihat apa sih? Gak apa-apa, cuma agak capek aja. Undian selesai. Selamat, kamu dapat skill Raja Bengkel Motor. Deskripsi skill. Sebagai Raja Bengkel Motor, kemampuanmu benar-benar jago benerin motor dan becak. Raja bengkel motor? Benerin motor sama becak? Apa hubungannya sama aku syuting variety show sekarang? Sistem? Kamu sengaja ya? Perawatan babi setelah melahirkan. Sekarang skill benerin motor, besok jangan-jangan aku dikasih skill murah septic tank. 3 anak anjing ini lucu banget ya. Warnanya pink, kayak 3 bola daging kecil. Memang lucu banget. Semoga mereka sehat dan tumbuh besar. Tadi benar-benar kejadian tak terduga. Untung ada bantuan Liu Dong dan Su Xiaoxiao, induk dan anak anjingnya. Selamat semua. Yuk kita tepuk tangan untuk 2 tamu yang baik hati dan bertanggung jawab ini. Liu Dong, gak nyangka kamu ngerti soal bantu anjing melahirkan, diam-diam jago juga ya. Cuma tahu sedikit aja. Kebetulan bisa bantu. Seperti yang kalian tahu, inti acara ini adalah membuat para selebriti merasakan sehari jadi orang biasa. Sekarang, kami akan menentukan kelompok lewat undian. Karena mengutamakan wanita, silakan 3 tamu wanita maju untuk mengambil undian. Baik, sekarang silakan 3 tamu wanita bersama-sama membuka hasil undiannya yang telah disiapkan untuk mereka. Sekarang 3 pria akan undi untuk menentukan aktivitas hari ini. Nanti jangan makam-makam. Bilang ke penonton, tukar Su Xiaoxiao ke aku. Silakan 3 pria membuka undian. Pergi ke konser, jadi penonton. Pergi ke komunitas untuk kegiatan lansia. Bantu di pesta desa. Kamu masih mau Su Xiaoxiao atau enggak? Sekarang aku kasih ke kamu. Lucy, kamu masih mau Su Xiaoxiao atau enggak sih? Kamu gak nyesel kan? Su Xiaoxiao cantik, kulit putih, kaki panjang, cocok sama kamu. Aku nggak mau. Kamu suruh idol kayak aku ke desa. Liu Dong, maksud kamu apa sih? Kan Luzi yang mau tukar sama aku. Dia mau tukar, ya aku tukar aja. Maksudnya, dia mau tukar langsung tukar gitu? Aku, enggak layak kah? Siapa ketemu aku pasti pengen nempel. Aku nggak cuma cantik, aku penyanyi terkenal. Mana pria nggak pengen bareng aku dapat popularitas? Kalian semua sudah membentuk tim jadi bisa berangkat sekarang. Semoga sukses. Ini sebenarnya ada apa? Seharusnya Su Xiaoxiao satu tim dengan Luzi kan? Sepertinya ada kesalahan dari tim properti. Episode ini trafficnya di Luzi dan Su Xiaoxiao, yang lain cuma pelengkap. Apalagi Liu Dong. Kalau bukan karena kita belum nemu orang yang pas waktu itu, dan asistennya pas pindah ke kita, episode berikutnya ganti aja. Baik, saya hubungi penulis naskah buat skenario tukar posisi Su Xiaoxiao dan Liu Liu. Lucy, aku bawa mobil. Antar kalian ke konser. Naik mobilku aja, Luzi. Naik mobilku. Memang gak salah undang Luzi. Baru sebentar, viewers di live sudah lewat 100.000. Bahkan hadiah udah terkumpul puluhan juta. Liu Dong ini benar-benar menghambat Su Xiaoyao. Di viewers baru 20.000. Lama? 20.000 ini kemungkinan datang karena Su Xiaoyao. Kalau tahu begini, nggak harus kasih kesempatan Liu Dong. Sia-sia banget traffic bagus begini. Benda ini harganya sekitar 1 hingga 2 juta rupiah. Loh, kalau kamu tidak sengaja merusaknya. Sial! 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 Saya belum pernah lihat artis nggak tahu malu ini. Bukankah dia bos besar? Barang acara juga dijual. Mana pantas disebut bos besar? Menurutku dia mau di blacklist deh.
Sutradara, apa Liu Dong masih perlu disingkirkan? Popularitas ini gara-gara Sujok Seo. Gak ada hubungannya sama Tolo Liu Dong. Buka rekaman live. Aku mau lihat apa yang terjadi. Bibi, aku Su Xiaozhou. Boleh nebeng nggak? Apa? Kenapa aku harus biarin kalian nebeng? Bibi, aku Su Xiaozhou loh. Ibu nggak kenal aku. Tidak kenal. Liu Dong, cepat cari mobil. Kalau enggak, kita telat ke nikahan. Terdeteksi becak motor. Pak, kelistrikan becak motornya rusak. Kalau ke bengkel, minimal 100-200 ribu loh. Aduh anak muda, kamu bisa benerin kendaraan juga ya? Pak, bantu perbaiki mobil. Antar kami ke Juxiang Juang. Gimana? Mobil makin rusak gimana? Lihat kan, ini kamera mini terbaru. Harganya bisa 10 atau 20 juta. Kalau rusak, saya jual ini buat ganti rugi ke bapak. Benda kecil kayak gini, bisa seharga 10-20 juta. Kalau benar-benar nggak bisa, dia yang ganti rugi. Bapak tahu dia. Penyanyi terkenal. Kayak Liu Dong, kamu bikin barang rusak suruh aku ganti. Kenapa? Kita kan satu tim bukan? Kamu nggak nemu mobil, ya aku yang cari solusi. Lalu kenapa kamu nggak ganti sendiri? Kamu tahu sendiri, perusahaan aku hampir bangkrut. Uang dari mana? Kamu bos besar bilang nggak punya uang? Kamu kira aku percaya? Perbaiki? Nggak diperbaiki, hari ini kita tidur di bawah jembatan. Bisa lepas mobil. Coba aja, langsung tahu hasilnya. Sudahlah, kamu saja yang perbaiki. Pak, coba nyalakan mesinnya. Wah, anak muda ini hebat juga ya. Ding! Selamat host dapat 20.000 poin suka. Bisa putar Lucky Wheel. Lucky Wheel, 2.000 poin, suka sekali putar, dan 20.000 poin. Cisong, aku mau 10 kaca. Hidup enak atau sengsara? Semua tergantung hasil 10 kali ini. Selamat, kamu dapat apartemen 500 meter di kota A. Selamat, kamu dapat skill suling dewa. Selamat, kamu dapat skill kemampuan tingkat atas. Selamat hadiah. Apartemen sih masih bisa dipahami. Tapi suling dewa itu apaan? Aku bisa pakai ini nggak ya? Liu Dong, kamu beneran bisa perbaiki mobilnya. Seperti yang kamu lihat. Lucy, aku bawa mobil ke sini. Biar aku antar kalian ke konser. Naik mobilku, Lucy. Naik mobilku aja. Kamu habis ngapain? Barang-barang ini dari mana? Kamu nggak jual kamera kan? Iya kan? Kamu masih punya satu lagi. Jual satu saja nggak ada masalah sama sekali kok. Ini cuma hal kecil yang nggak perlu dipertimbangkan. Terlalu serius loh. Nona Su, Tuan Liu, selamat datang. Aduh, babi yang kabur. Babi ini kuat banget. Beberapa anak muda aja nggak bisa nahan. Pak, babi Anda lincah sekali. Kalau dibiarkan lari, nanti hidangan utama di pesta malah dingin. Beri aku pisaunya. Biar aku yang selesaikan. Dek, kemampuanmu lebih hebat dari banyak orang berpengalaman yang pernah aku lihat. Direktur live streaming Liu Dong sekarang paling populer. Cek deh. Apa sih? Pemotongan babi keliling.
Direktur, episode berikutnya keliling. Kamu mikir apa sih? Gak ada apa-apa. Kenapa? Kenapa enggak? Ya, ini tren deh. Dulu, kamu kuliah gimana sih? Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Aku telepon penulis sekarang. Bilang gak usah edit naskah. Livan, pengantinnya sudah siap tampil, tapi band pernikahan malah kena macet di perbatasan desa. Gimana nih? Nih, tanpa band, pengantin masuk jadi sepi. Kan bagian utamanya jadi kurang seru. Kalau soal band, aku sih nggak masalah. Liu Dong, jangan ngawur. Aku nggak bisa nyanyi lagu pernikahan. Nggak perlu nyanyi. Barusan aku lihat alat musik di samping dapur rumah utama. Biar aku coba. Ya, Bu Liu, ini nggak bisa main-main. Lagu pernikahan harus meriah dan asli, tapi nggak ada liriknya. Tenang, pasti nggak akan mengganggu keluarnya pengantin. Dan semua bisa dengar sesuatu yang baru. Lagu ini bikin bahagia banget. Aku juga pengen nikah. Pak Jang yang tercinta, aku sudah mencintaimu selama 30 tahun. Hari ini, kita lawan semua norma. Ayo ambil surat nikah. Setuju? Istriku, aku tunggu. Kata itu setengah hidup. Saya apa? Nikah. Bagi permen pernikahan. Anak muda, kamu hebat. Suonamu menyentuh hatiku. Aku belum pernah dengar lagu Sona sebagus ini. Anak muda, kamu belajar di mana? Liu Dong, kamu pintar banget nyembunyiin bakat. Ini Liu Dong. Sejak kapan dia bisa main Sona? Anak ini jago nyembunyiin. Dia main bos kampungan. Aku kira segitu kemampuannya. Tidak nyangka. Lagu ini belum pernah aku dengar. Jangan-jangan dia ciptaan sendiri. Dia cuma bisa akting jadi bos kampungan. Kapan dia sembunyiin jurus andalan kayak gini? Lao Cheng, kamu juga ya diam-diam jago. Liu Dong bisa main Sona, ciptain lagu sendiri. Kok hal ini kamu nggak bilang sama aku? Serna, Mana aku tahu. baru nonton live barusan aja aku tahu dia bisa kayak gitu. Ya, dia diam-diam jago. Pasti latihan sendiri tanpa bilang. Oke, Fangji, aku ada urusan. Tutup dulu ya. Keren. Napasan dan nadanya lebih berasa daripada kakek Mai. Oh, pemain Sona yang dipuji nona kita. Aku mau lihat siapa anak muda yang sehebat itu. Kakek, cepat lihat. Itu dia. Sudah aku bilang tadi. Dia mainnya luar biasa. Sekarang anak muda suka hal yang ribet dan keren. Tapi ternyata masih ada yang mau serius belajar Sona. Jarang! Sona kelihatan gampang, padahal gampang belajar tapi susah mahir. Tanpa kerja keras bertahun-tahun, gak bisa main sekeren ini. Anak muda ini dasarnya kuat banget. Napasnya, nadanya, ini anak luar biasa. Kakek, kenapa? Cia, dengar kakek, lakukan apapun. Harus cari anak muda ini. Masih ada anak muda bisa main Sona sebaik ini. Beruntung banget dunia musik. Gimana mungkin, kakek? Anda kan maestro nasional suling Sona. Masa dia bisa lebih hebat dari Anda? Maestro, keahliannya jauh lebih baik dari saya. Napas dan vibratonya layak jadi guru saya. Kakek, aku tahu dia di mana. Dia ikut acara live streaming bernama Transformasi Bintang. Aku akan hubungi tim acara sekarang. Cepat, cepat. Jangan lambat-lambat. Pak Sutradara, ada masalah. Lihat. Kenapa panik? Langit runtuh? Atau apa? Lihat siaran langsung. Luzi. Popularitas Lidong. Lebih tinggi Luzi. Perusahaan Luzi sudah mendesak, katanya kalau nggak dikasih traffic lagi, mereka akan tarik investasi. Lalu, harus gimana? Biarin. Gapnya gede banget. Kasih traffic pun cuma buang tenaga. Percuma. Masalahnya, perusahaannya investor utama. Kalau tarik investasi acara ini tamat. Halo,
Siapa ini? Ini sutradara Mingxing Bian Xingjikan. Saya Lindsay, dari keluarga Lin di Beijing. Nona Lin, kok Anda menelepon saya? Bisa dibantu? Saya lihat live kalian, ingin kontak Liu Dong yang main Sona. Saya tahu program kalian awalnya mau dukung Luzi. Nggak usah peduli dia. Meski perusahaannya tarik investasi, keluarga Lin langsung tambah 200 juta investasi ke acara kalian. Nona Lin, tenang saja. Saya akan arahkan semua traffic ke Liu Dong. Saya pastikan dia jadi top trending. Tidak perlu repot bikin gimmick. Jalankan saja programnya seperti biasa. Aku mau tahu kontak Liu Dong. Sisanya, urus sesuai aturan. Baik, saya segera cari untuk Anda. Pasti selesai. Asisten sutradara, ke sini. Sutradara apa? Luzi, lagi nanya bodoh amat. Jalankan program normal. Nggak usah kasih Luzi way traffic. Masalah, biar gue tanggung. Sutradara, sudah nemu orang kuat? Oh iya, naskah Liu Dong kurang. Awalnya cuma dibuat untuk 1 episode. Gimana nih? Improv. Di tempat improv apa? Yaitu banyak ide. Siapa tahu bisa keluarin sesuatu yang baru. Profesor Lin, kenapa Anda menelepon saya? Xiao Chun, bawahanmu Liu Dong itu benar-benar berbakat. Main suonanya luar biasa. Saya mau undang dia ke Akademi Musik Beijing, ngasih kelas ke mahasiswa. Biar anak muda nambah wawasan. Lalu, lagu yang dia mainkan tadi, kalau mau diterbitkan, saya bisa langsung hubungi Orkestra Nasional buat bantu aransemen dan iringan. Lagu sebagus ini, nggak boleh disiap. Baik, Profesor Lin, saya akan langsung bilang ke Liu Dong. Kita dapat rezeki nomplok. Kali ini beneran jackpot. Perusahaan kita terselamatkan. Di desa ini kamar kosong cuma tinggal 1. Jadi kalian berdua mau nggak mau harus sekamar malam ini ya? Aduh, gimana dong? Mau gimana lagi? Masa tidur di lantai? Aku bukan orang pelit kok. Masa sih Xiao Xiao dan Liu Dong harus sekamar? Ini kru acara sengaja kayaknya. Perusahaan kita selamat. Liu Dong diam-diam jadi kaya. Ya? Untuk besok. Untuk hari baik kita bangkit. Halo Kak Feng, ada apa lagi? Chun, maksudmu, Liu Dong dan Xiao Xiao tidur sekamar. Kak Feng, jangan asal ngomong. Ini aturan dari tim produksi. Di desa kamar memang terbatas. Bukan urusan saya. Selain itu, Liu Dong sekarang nggak kekurangan popularitas. Dapat undangan dari Beijing Conservatory of Music. Pak Lin sendiri nelepon. Minta dia jadi dosen tamu. Bahkan mau bantu bikin lagu juga. Aduh, Pak Lin dari Beijing Conservatory. Itu tokoh besar loh. Chun, lihat dong. Xiao Xiao bisa main biola. Juga recorded. Kalau Liu Dong ada kolaborasi. Ajak Xiao Xiao ya. Biar anak-anak saling belajar. Nanti kita bahas. Tergantung Liu Dong. Ya, pihak. Jadi rupanya nungguin saya di sini. Mau nabbing, popular artist Liu Dong gak bakal bisa. Untuk esok yang penuh harapan, dan untuk Liu Dong, agar semakin sukses dan... Kenapa dulu kamu ngotot banget main jadi bos yang arogan? Reviewnya jelek. Kelihatannya capek nggak untung? Kenapa? Karakter perusahaan. Drama bos cepat dapat uang, naskah gampang, syuting praktis. Perusahaan butuh uang, masa aku bisa kabur begitu aja? Ini dikasih tante di pintu ke Su Xiaoyou. Di luar rumah, persiapan itu penting. Nggak ada salahnya. Kenapa? Dia ngeluarin mas batangan, panik banget. Gak ada apa-apa, kamu jangan kepo. Oh, kirain apa tadi? Tante perhatian banget. Barang gini aja disiapin. Liu Dong, diam. Malam ini cuma ada 1 ranjang. Tidur di mana? Mudah kok.
Kamu tidur di lantai, aku di ranjang. Liudong, kamu keterlaluan. Aku hanya bercanda padamu. Jangan terlalu serius ya. Aku cuma bercanda kok. Tenang saja. Aku akan tidur di lantai yang sudah dipersiapkan dengan matras tipis, agar tidak terlalu keras. Sedangkan kamu bisa tidur nyaman di kasur yang empuk ini, tanpa perlu khawatir tentang kenyamananmu. Gitu. Aransemennya sudah oke ya? Tidak perlu. Bangun! Malam! Aku mau ke toilet. Aku takut gelap. Bisa temanin aku nggak? Ini nggak ada pintunya ya? Takut apa? Aku jagain. Gak ada yang ngintip. Kalau ada orang datang, aku teriak. Xiao mau ke toilet. Jangan mendekat. Xiao Liu, Xiao Su, cepat sarapan. Untung kemarin kamu bantu. Kalau enggak, pesta pernikahan pasti sepi. Paman, nggak perlu sungkan. Cuma bantu aja kok. Ya, Xiao Liu, Pale di desa sebelah meninggal malam ini. Keluarganya dengar, kamu jago main zona. Nitip tanya, bisa bantu main beberapa lagu gak? Acara belum selesai juga. Ayo kita lihat ada yang butuh bantuan. Sekalian makan gratis. Siap, aku terima pekerjaan ini. Maaf ya, kalian harus ke sana. Oh, Kamu gimana sih? Siapa suruh dia ke situ? Apa pantas? Kak, aku juga nggak tahu. HP Liudong mati. Aku nggak bisa hubungin dia. Cepat hubungi tim acara. Suruh dia segera pulang. Akhirnya mulai ada perkembangan. Ini malah mau hancurin masa depan sendiri. Kak, cepat lihat trending. Kita nggak beli trending kan? Masa sih pergi tiup suling di acara duka pun bisa menjadi viral? Ali, kok Anda juga datang? Saya datang untuk mengantar paman saya. Hidupnya penuh perjuangan. Dia harus pergi dengan martabat. Jumlah penonton di live streaming Liudong terus naik, sudah lewat 3 juta. Kak Chun, kenapa kamu? Taruh saja dulu dokumen ini. Jangan urus semuanya. Cuti 2 hari. Mau pulang sebentar. Lihat orang tua saya. Paman saya rajin dan tulus seumur hidupnya. Punya keturunan sebaik kalian. Hidupnya memang pantas. Keluarga Li 3 orang luar biasa. Saat orang tua sakit mereka perhatian. Betul, benar. Soal bakti, mereka memang bisa diandalkan. Memang sudah seharusnya. Aneh, begitu suara Sona tadi berbunyi. Air mata langsung mengalir. Tidak bisa berhenti. Pali, ayo kita masuk ke ruang duka dan bakar dupa buat ayah saya. Ayah pergi dengan sangat tenang. Kita juga jangan Tolong cepat bantu! Pucong menangis! Pale, cepat ke pemain Suona. Bilang ke dia buat main lebih pelan. Kalau terus begini, semua orang di halaman bakal tumbang. Harusan air mata nggak bisa berhenti. Gara-gara suara Suona dari Liudong. Serem banget, aduh. Ya Tuhan. Masa kerennya bisa enggelan jumu? Kalau kamu main lagi, Pujong yang baru sadar bisa pingsan lagi. Kita yang muda masih kuat nangis sebentar. Tapi para lansia mana tahan gini? Pak, saya benar-benar nggak sengaja. Saya mau bantu. Selain main Suona, nggak bisa bantu apa-apa. Berdiri di sini tanpa ngapa-ngapain. Ini acara suka duka. Orang tua pergi dengan tenang, anak cucu banyak. Harus ada suka dan sedihnya. Bukan masuk bikin orang nangis sampai parah. Kalau gitu, saya mainkan lagu yang lebih ceria aja. Ya, ini rasanya pas. Kebahagiaan di kesedihan, penghormatan di kebahagiaan. Cocok banget buat acara ini. Bu, saya juga lagi nggak ada kerjaan. Ada yang bisa saya bantu?
Kalau nggak keberatan, bantu cuci mangkok-mangkok ini ya. Semua ini dari makan tadi yang dipakai sama teman-teman. Jadi nggak terlalu kotor kok. Cuma butuh bersih-bersih sedikit. Gampang kok. Mbak, sabun cair sedikit. Gampang dibilas. Kamu gosok searah aja. Jangan asal digosok keras-keras. Bang Wang, tadi aku nyanyi gratis buat fans. Kameranya cukup fokus nggak? Live from kita masih nomor 1 kan? Promosi kantor nggak? Sia-sia kan? Xiaolu, juara bukan kita. Liu Dong, video Suona saat bantu acara di desa Vira. Penonton live 2 kali lipat kita. Liu Dong, itu kan bukan Nora 1 itu. Dia pakai cara apa? Main Suona. Bukan cuma main Suona. Dia juga kerja bareng warga desa. Aransemen lagu. Duka jadi keren banget. Su Xiao ikut cuci piring di dapur. Mereka kelihatan merakyat banget. Makanya penonton suka. Om kosong. Halo. Pemain receh. Mau saingin aku? Lihat aja. Tugas berikutnya pasti aku rebut viewersnya. Suruh dia out dari sini. Mbak, muka kamu halus banget sampai bisa nyipratin air. Padam, bagus. Kamu kan artis terkenal. Udah punya pacar belum? Kalau belum punya, nanti saya bantu cari ya. 2. Saya belum punya, Bu. Nggak punya pacar, nggak usah takut. Dengarkan Ibu, cari pasangan itu harus yang kuat seperti orang desa kita. Dijamin akan sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Tidur malam pun akan lebih nyenyak dan tenang. Jauh lebih. Kacang kecil, Xiao, kali ini benar-benar berkat kalian berdua. Pak, Anda terlalu sopan. Kami cuma bantu sedikit kok. Bukankah itu pemain Suona? Nggak mau main satu lagu buat kita? Boleh? Mau dengar lagu duka atau lagu bahagia? Aku bisa buat lagu Suona custom. Kasih diskon spesial buat kamu. Semuanya sudah kembali kan? Seru nggak? Mainnya? Seru sih, tapi boleh nggak aku satu tim sama Dongki kali ini? Apa? Ge, kamu nggak mau aku? Ya udah deh, aku juga mau satu tim sama dong, Ge. Kayaknya Liu Dong sangat populer ya. Data siaran 2 hari ini keluar, live Liu Dong dan Su Xiao paling ramai. Jauh mengungguli 2 tim lainnya. Syuting episode berikutnya mulai 3 hari lagi. Detail acaranya nanti dikirim ke HP kalian sama asisten. Semua pulang dan istirahat. Siapin buat tantangan berikutnya. Direktur, saya mau bicara sesuatu. Episode berikutnya. Kamu batasi dulu traffic di ruang live streaming mobile. Dan alokasikan semua sumber daya ke aku. Perusahaan kami masih bisa tambah investasi nanti. Kamu pasti paham. Kamu itu siapa sih? Sok banget jadi penting. Jangan mentang-mentang. Ya. Percaya nggak? Aku suruh perusahaan stop investasi. Bikin acara ini bubar. Terserah. Mau mulai 10 kali undian? Mulai! Selamat, kamu dapat suara terbaik. Ting, selamat, kamu dapat kemampuan alat musik. Ya ampun, kamu capek nggak sih beberapa hari ini? Lihat trending topik, 3 teratas semua tentang kamu. Kenapa aku baru sadar kamu gampang masuk trending? Kan kamu nggak pernah cek kesehatan aku. Mana aku tahu. Palin, silakan duduk. Jarang-jarang nih. Pak, siapa? Jangan-jangan Bapak mau undang saya main musik buat acara duka? Awas ya, biaya saya mahal loh. Liu Dong. Kamu ngomong apa sih? Ini Profesor Ling dari Akademi Musik Beijing, tokoh besar di dunia Suona. Tokoh! Anak muda, kamu jujur banget. Saya suka sama sifat kamu. Oke? Nanti kalau benar saya meninggal, kamu harus mainin musik buat saya. Mainkan lagu paling keras, biar saya pergi dengan meriah. Liu, lagumu bikin saya nangis. Hari ini saya kesini mau undang. Kamu ngajar di Akademi Musik Beijing. Ceritakan Suona tradisional, gimana menurutmu? Aku? Mau ngajar mahasiswa ke Akademi Musik Beijing lagi? Mereka butuh kemampuan asli kayak kamu. Hal yang gak diajarin di buku itu yang paling berharga. Oke, kalau Bapak percaya, saya berangkat. Kapan? Hehehe. Lusa saya kirim mobil buat jemput kamu. Yanji Dian Pai, undang kamu jadi tamu spesial besok. 3 aktor pemenang penghargaan jadi mentor. Pasti bakal ramai banget. Kamu anggap aku mesin? Aku ini pemegang saham. Ini demi perkembangan perusahaan kan? Keuntungan naik. Bagi hasil kamu juga naik. Gak rugi. Bisa
Dapat berapa banyak? Honor tampil jadi 2 kali lipat. Selamat datang, pemenang, aktor termuda, Ji Shanghai. Selamat datang, seniman senior Zhang Jiguo. Selamat datang, aktor Zhou Mingyuan. Halo, saya Zhou Mingyuan. Selamat datang di NGDN Pai. Kompetisi ini pakai mode tim 3 juri pilih anggota bergantian buat tim puncak masing-masing. Total nilai 30, lomba 2 babak, dapat 15 poin naik babak berikutnya. Kompetisi 2 babak, tim pemenang dapat main di film terbaru Kang Ningqi, Senja. Joge, kita udah jadi pemeran utama. Kenapa harus datang sini susah-susah? Gak bisa apa-apa. Sutradara Tang maunya pilih orang lewat acara ini. Toh cuma formalitas saja. Wewe lulusan sekolah seni formal, punya dasar yang kuat. Jadi ayah masuk tim saya yang sedang mencari pemain berbakat. Silakan Pak Zhang Jiguo, pilih anggota tim. Beberapa aktor cuma main satu peran untuk cari uang. Bahkan dasar akting aja nggak ngerti. Tim saya nggak nerima yang cuma pasang muka masam. Ada juri yang aktingnya segitu-gitu aja. Nggak ada kemajuan. Kayaknya terjebak sendiri. Lalu nganggep orang lain juga malas kerja. Liu Dong, banding terus main drama bos besar selagi kamu masih punya popularitas. Kamu mau gabung tim saya? Maaf, Pak Jo. Saya datang ke acara ini demi menang. Saya lebih pengen masuk tim Pak Zhang. Bikin susah diri sendiri, ada orang yang gak bisa dibantu. Pilih yang serius saja, jangan buang slot tim. Liu Dong, saya pilih kamu. Apa Pak Jo salah lihat? Pilih Liu Dong. Ini sengaja cari sensasi, ya? Makasih, Pak Jo. Tapi milih saya emang keputusan paling aman. Pak Jo, dia tuh ada apa sih? Kartu as? Dia kayak gitu. Tim kita bakal repot. Iya, sombong habis. Nanti kalau gagal, usaha kita sia. Aduh, kalau tim Pak Zhang Jiguo belum penuh, saya pasti gabung. Tenang saja. Saya nggak pernah jadi beban. Lagian, cuma saya yang bisa bawa kalian menang. Selain bebas bayar, kamu bisa apa? Jangan-jangan nanti skrip saja nggak hafal. Kalau sudah satu tim, harus saling dukung. Liu Dong, persiapkan diri dengan sangat baik dan matang, biar semua orang bisa. Selanjutnya, silakan Ling Weiwei naik ke panggung untuk mengambil pertanyaan. Ayah, aku sudah mencarimu 10 tahun. Kenapa baru sekarang muncul? Ibu sudah meninggal 10 tahun lalu. Mohon para juri memberikan nilai. Ekspresi wajahnya tidak terkontrol, tapi perasaannya kuat. 7 poin. Dalam penampilan, hal lain bisa dipelajari sistematis. Perasaan nggak bisa dipelajari. Semangat, 8 poin. Kalian berdua, menurut kalian, penampilan ini bisa dibilang ada perasaan nggak? Mingyuan, soal acting kamu nggak perlu ragukan aku dan Pak Guru Zhong kan? Hiam piha. Ada orang yang sedikit punya prestasi saja, sudah merasa dirinya hebat. Silakan Pak Jo, beri nilai. Tidak ada sedikit pun unsur acting di sini. 1 poin. Ling Weiwei 16 poin. Lolos. Silakan, Ling Weiwei, duduk. Selanjutnya, silakan Rao Yu. Kakak Ci, tolong lepaskan aku. Aku nggak mau rebut tata ini. Kakak Lima suruh begini. Berhenti. Kamu nggak tahu arti mau bunuh diri ya? Kamu minta ampun. Dia nggak perlu acting lagi. Langsung nilai aja. Jo tua, aktingnya bagus. Anak muda harus dikasih kesempatan. Mingyuan, ganggu pertunjukan? Belum selesai, kenapa ganggu? Silakan, juri berikan nilai. 10. 2. Zhao Yu dapat 22 poin. Selamat lolos. Selanjutnya, Liu Dong, silakan ambil tema. Jenderal mengucapkan selamat tinggal pada rekan seperjuangan. Aku pengen lihat gimana ekspresi kaku bisa main adegan emosional. Piha. Jangan buang waktu semua orang. Jaga bendera itu. Jangan biarkan darah saudara sia-sia. Hidup terus. Lihatlah zaman damai untukku. Silakan 3 juri memberikan nilai. Tatapan penuh makna. Emosinya tulus. Gak berlebihan. 10 poin. Mainnya apa? Aduh, acting kamu bikin malu banget. 3 poin. Aku
Aku pikir kamu bakal kasih kejutan. Cuma begini, kamunya memang gak punya bakat acting. 2 poin. Liu Dong dapat 15 poin. Selamat naik tingkat. Siapa buka jalan Yongsheng? Sialan. 5 juta. Di live room nyinya akun resmi. Diserbu. Masalah opini ini kamu bisa tanggung atau aku yang tanggung? Yongsheng tambah 80 juta. Jaga Zhao Yu Lin Wei Wei jadi 1-2. Jianjun. Gila. Buang 80 juta. Percaya aku bikin acara berhenti. Berhenti tayang lebih baik daripada jadi bahan malu. Kerjasama yang kita jalankan ini harus dihentikan sekarang juga. Tanpa ada penundaan lagi. Karena kondisi yang ada tidak memungkinkan kita. Dia bahkan belum mulai tampil, kok sudah banyak yang menghujat. Dulu peran dia selalu jadi bos dingin. Aktoran jelek, reputasi buruk, wajar penonton gak suka. Kalau bukan acara ini bikin viral, Liu Dong udah gak dikenal. Dia nggak seperti itu. Liu Dong bukan orang yang cuma cari sensasi. Nilai aktingnya segini doang. Permainan kotor. Ini permainan kotor. Fang Jie, ada cara bantu Liu Dong? Sekarang aku baru sadar. Peran bos yang dulu aku kasih ke kamu bikin kamu tersiksa. Dan aku juga pakai perkembangan perusahaan buat menekan kamu. Hahaha, Liu Dong. Dulu aku benar-benar salah lihat. Aku minum untukmu. Siapa yang kasih jalan ke Yangxiang? Lebih dari 5 juta orang di live streaming menghujat. Media resmi juga diserbu. Pada opini ini, kamu yang tahan atau aku yang tahan? Yongsheng tambah investasi 80 juta. Ngotot jaga Zhao Yu dan Lin Wei Wei jadi juara 1 dan kedua. Jianjun, gila, 80 juta dilempar. Percaya nggak? Aku bikin acara berhenti. Berhenti tayang lebih baik daripada jadi malu. Hentikan kerja sama. Penilaian round kedua diganti voting real time penonton live streaming. Tapi itu urusan Zhao Yu dan Lin Wei Wei. Dulu dia cuma memerankan bos dingin yang ekspresinya datar. Aktorannya buruk, reputasinya jelek, wajar penonton gak suka. Kalau bukan acara variety ini, Liu Dong udah gak kedengeran namanya. Dia bukan orang seperti itu. Liu Dong bukan tipe yang cuma cari. Benar-benar permainan kotor. Mafel, ada cara nggak buat bantu Liu Dong? Baru tahu peran bos besar dulu bikin kamu tertekan. Aku paksa kamu demi perusahaan. Hahaha. Liu Dong, dulu aku memang salah menilai kamu. Ini minuman buat kamu. Pengumuman perubahan aturan penilaian di kompetisi akting puncak. Pemberitahuan mendesak. Demi menjaga keadilan lomba, aturan penilaian putaran kedua langsung diubah. Skor juri dicabut. Penilaian real time 5,21 juta. Penonton live voting dibuka 10 menit. Hasil langsung diumumkan. Voting hanya dinilai acting, dilarang curang, sistem memantau real time. Gila? Kenapa aturan diubah? Panitia, salah? Penonton ngerti apa soal acting? Memang harusnya begitu. Penonton yang paling jeli. Bang Zhao, barusan Yongsheng nelfon lagi. Katanya kalau nggak lindungi Zhao Yu dan Lin Wei Wei, kita disuruh balikin duit 2 kali lipat dan juga di dunia hiburan. Di hiburan? Gimana? Apalagi, kamu nggak dengar suara dari luar. 5 juta di live streaming, melihat tag juri terima suap hampir trending. Penyelenggara berani lawan Yongsheng, batalkan transaksi, kita berani melanggar aturan. Kalau ketahuan terima uang curang, jangan harap bertahan di industri film. Kita udah terima 3 juta dari Yongsheng. Kalau balik, mereka bakal diam. 3 juta atau pekerjaan seumur hidup, kamu pilih yang mana? Sekarang kita ikuti aturan penyelenggara. Yang penting, kalau Yongsheng tanya, panitia ubah aturan mendadak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tekanan publik segitu besar. Mereka nggak berani ke kita. Zhao Yu dan Lin Wei Wei. Berusaha sendiri. Kalau pintar, jangan bikin ribut. Kalau enggak, kita ikut masalah. Pak Liu, aktingmu bagus, kenapa dulu main drama bos dingin? Dibilang tanpa ekspresi? Pak Zhou, demi nafkah. Drama bos, dialog aku. Ekspresi ditahan. Cepat dapat uang. Kayak mie instan. Gak usah mikir. Oh gitu ya. Aktingmu bagus, punya naskah drama, perannya menantang, nanti asisten kirim ke kamu. Tunjukkan bakatmu. Makasih, Pak Zhou. Saya juga pengen peran yang gak perlu pura-pura jutek gitu. Rasanya kayak lepas jas ganti baju olahraga, enak banget. Kompetisi improvisasi akan segera dimulai. Peserta acak pilih partner, lalu tampil sesuai skenario. Dewan juri akan langsung nilai. Zhao Yu dapat partner Pak Zhou Mingyuan. Pak Zhou, saya senang banget bisa duet sama Anda. Liu Dong dapat partner Pak Zheng Jigong. Wah, Liu Dong bakal main bareng aktor top. Bisa nggak nih Liu Dong? Aura aktor top itu nggak semua orang bisa tahan. Zhao Yu, Ayah nggak minta kamu kaya raya. Yang penting hidup tenang aja.
Jangan nekat lagi. Aku juga cuma pengen coba sekali kan? Dialog adalah dasar akting. Kamu harus banyak belajar. Anakku! Ayah kena kanker. Waktu ayah nggak lama lagi. Ayah, jangan bohongin aku. Beberapa hari lalu aku masih ribut sama ayah. Aku suruh ayah nggak ngurusin aku. Jangan beneran nggak ngurusin aku. Aku salah. Nggak seharusnya ngawur cari kerja. Aku bakal temani ayah berobat. Ayah jangan tinggalin aku. Anakku, jaga dirimu baik-baik. Jangan ngawur lagi ke depannya. Emosinya makin dalam. Bagus banget. Channel voting resmi dibuka. Silakan penonton voting untuk peserta yang didukung sesuai penampilan akting tadi. Aku udah bilang kan? Voting publik juga lihat jumlah fan. Pemenangnya Liu Dongyi. Pantas menang. Curang. Makasih banget, Guru Zhao. Sebelum rekaman, dia kerja sama Guru Zhao. Dia jutek kayak bos. Mana bisa lawan aktor pemenang penghargaan. Guru Zhao, Anda nggak perlu nutupin dia. Mau dukung orang sendiri juga nggak boleh ngerusak keadilan lomba kan? Bapak atau ibu juri, orang yang naik dengan curang kayak gini, tidak layak di panggung. Harus langsung dieliminasi. Nggak mungkin. Liu tuh bukan orang kayak gitu. Dia pasti difitnah. Xiao Kista. Lihat wajah, tak tahu hati. Kamu sama dia cuma kerja bareng di variety show beberapa kali. Kamu nggak tahu dia di belakang layar. Enggak. Di desa dia bantu warga kerja, main suling buat jenazah orang tua. Dia orangnya tulus, pasti dia dijebak. Tulus bisa bikin kenyang. Ya. Dunia hiburan susah, bedain asli palsu. Menurutku, dia penipu Mengking Guan Fan. Jutek bos besar dulu juga mungkin pura-pura biar dikasihani. Bukan, dia pasti difitnah. Zhao, aktingmu lebih heboh dari peran bos yang pernah aku mainkan. Cuma video potongan kayak gini, bisa jadi bukti? Caramu ini kayak jual buah di supermarket. Cuma ambil yang bagus aja. Yang jelek disembunyiin. Ini videonya lengkap, semua penonton lihat kok. Masih mau ngelak? Lengkap? Kayaknya malah makin berantakan. Di belakang panggung program pasti ada CCTV kan? Tolong cek rekaman di ruang istirahat kami. Kamu bilang, aku diam-diam kerjasama. Aku cuma mau akting dengan bebas. Jangan pura-pura dingin. Itu ganggu kamu. Kamu bilang aku tahu soal ujian lebih awal. Ya udah coba bilang. Ada nggak aku atau Guru Zhao sebut soal ayah kena kanker? Walaupun nggak bocor soal kontak diam-diam melanggar aturan, siapa tahu ada main belakang. Melanggar aturan? Latihan skenario diumumkan setelah undian di tempat. Masa aku bisa tahu duluan tahu bakal dapat apa? Logika kamu mirip banget sama drama bos yang pernah aku mainin. Bener, absurd. Lihat kan, aku bilang Liu tuh bukan orang seperti itu. Oke. Tadi aku memang salah sangka ke dia. Xiao, aku dah lama di dunia hiburan. Tahu banget gimana rumitnya dunia ini. Aku nggak mau kamu polos. Udah ketipu orang, malah bantu hitung duit. Aku nggak mau kamu terlalu banyak tersakiti. Fangjie, kenapa tiba-tiba kamu ngomong gini ke aku? Jangan pikir aku nggak melihatnya dengan jelas. Kamu tuh ternyata suka sama Liu dong ya? Bukan. Kak Feng jangan asal bicara. Aduh, kamu akhirnya pulang juga. Kamu tahu nggak betapa takutnya aku pas nonton live kamu? Waktu Zhao Yu keluar dan bilang kamu curang, aku langsung kebayang saham perusahaan anjlok bangkrut tutup. Aku hampir aja ambil tali buat gantung diri di balok. Kamu tuh, kenapa tiap kali selalu kena masalah kayak gini? Kedepannya harus hati-hati ya. Jantung tua aku nggak kuat diporsir kayak gini terus. Kak, jangan tegang. Aku tahu harus gimana. Udah diklarifikasi. Plus, jadi viral juga. Lumayan untung. Rugi. Kamu hampir bikin aku kaget setengah mati. Masih bilang nggak rugi. Kak Chun, Bang Liu, pengumuman Bang Liu ngajar di Central Conservatory besok. Post sekarang. Post. Kesempatan bagus kayak gini. Harus dimanfaatkan selagi hangat. Halo semua netizen. Mungkin banyak yang salah paham soal Pak Liu Dong. Tapi aku mau bilang, teknik suona beliau malah lebih jago dari banyak musisi profesional.
udah tingkat dewa. Bahkan dalam beberapa aspek, beliau bisa jadi guruku. Seni itu nggak ada tinggi rendah, nggak lihat latar belakang. Suona Liu Dong penuh nuansa kehidupan sehari-hari, ada energi rakyat, itu kekayaan yang nggak diajarin di buku. Aku yakin ini bisa bikin siswa dapat inspirasi yang beda. Kamu bukan dari jurusan alat musik kan? Kamu ikut-ikutan apa sih? Aku penggemar Liu Dong, datang khusus buat ketemu idol, dia main suona keren banget. Liu Dong, siapa? Lin Lanxie dipaksa puji dia karena Liu Dong pegang rahasianya. Kita datang buat buka semua tipu muslihatnya. Benar. Beberapa lagu itu jelas bukan ciptaan aslinya. Lagu rakyat lama, dikemas ulang. Teman-teman, masuk live! Hari ini kita bongkar Liu Dong, lihat dia malu di Akademi Musik. Liu Dong berani ngajar, padahal cuma bisa acting jadi bos dingin. Mana mungkin dia bisa bikin lagu. Omongan Tuan Lin, dengar saja. Mungkin dapat keuntungan. Saya bicara dengan sutradara perubahan bintang. Aktor, lebih banyak adegan keren. Episode selanjutnya, tunjukkan performa terbaik. Rebut popularitas Liu Dong. Tentu saja, anak desa itu berani bersaing sama aku. Lihat saja, hari ini dia bakal malu. Berat! Perkenalan diri nggak perlu, aku udah cukup lama di dunia hiburan. Liu Dong, Liu Dong, Liu Dong. Suaramu asli! Jangan-jangan kamu beli dari orang terus stempel nama sendiri? Liu Dong, kamu beli dari orang terus stempel nama sendiri ya? Ya. Kamu cuma acting bos kaku. Mana bisa bikin lagu ini? Pasti nyontek lagu rakyat tua. Mau bohongin kita? Kawang, jangan mati! Kalau kamu mati, aku bagaimana? Siapa cari sumberku? Siapa bantu lawan Liu Dong? Aku belum mati. Cuma sedih banget rasanya. Liu Dong brengsek! Lagu apa sih yang dia mainkan? Jangan main lagi! Pak Liu jangan main lagi! Aku beneran lihat nenek buyutku! Dia bahkan melambaikan tangan ke aku! Hitung-hitung lumayan juga kamu mainnya. Tapi lagu ini jelas bukan hasil ciptaanmu. Mungkin kamu curi atau belajar dari seniman tua. Iya, waktu jadi bos drama, kamu nggak ngerti not musik. Mana bisa bikin lagu yang nyentuh banget? Pasti beli hak cipta. Semuanya, dengarkan Benyao Jiaofeng. Lihat! Apa itu? Itu suara kok bisa main kayak suara burung. Nora! Musik desa gini layak. Musik, suara nyanyianku yang paling keren. Bukan Liu Dong itu cuma aktor ya? Iya, kok malas pura-pura? Nggak paham musik. Iya, ngerti musik. Buta atau tuli? Ini nggak paham musik. Aku nggak tahu aku buta atau tuli. Yang jelas live Nia rame banget. Oh, keren banget. Lagu Bai Niao Chao Feng ini pantas banget masuk museum. Profesor Lin sampai datang sendiri ke sini. Iya, Profesor Lin kasih nilai tinggi banget buat lagu ini. Aku harus bisa main Bai Niao Chao Feng. Lagu ini adalah harta nasional negara Longguo. Aku mohon, tolong rekam dan rilis lagu ini, biar lebih banyak orang tahu hebatnya alat musik kita. Sampai sini, pelajaran hari ini. Nanti saya bagikan not musik. Latihan baik. Lain waktu saya datang ajar dan cek tugas. Saya, Bu Liu, lain kali bawa buku catatan. Janji latihan serius. Saya akan langsung belajar tentang suona setelah pulang.
Xiao Liu, kalau ada keperluan tentang penerbitan lagu, silakan ajukan saja. Menurut saya, ketua grup musik nasional, mereka pasti bisa bantu. Karya bagusmu tidak sia. Pak Liu Dong, kemampuan dan kreativitas Sona Anda mengagumkan. Atas nama institusi, saya resmi mengundang Anda menjadi dosen tamu. Kepala sekolah, akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Jadi mungkin sulit punya waktu tetap untuk mengajar. Tidak apa-apa. Cukup 1 kali kuliah umum setiap bulan. Kami percaya dengan apa yang akan Anda bagikan. Saya yakin mahasiswa pasti akan sangat diuntungkan. Baiklah, kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Tidak perlu begitu. Justru kami yang harus berterima kasih, karena Anda bersedia mengajar di sekolah kami. Dongge, liburan 3 harimu benar-benar seru banget. Main di TV tunjuk acting, jadi dosen musik, selalu trending. Ibu suruh saya belajar dari kamu. Dongge sekarang jadi idola saya. Main Sona luar biasa, aktingnya juga mantap, keren banget. Orang kampung ini entah pakai cara kotor apa. Sampai sutradara pun memihak dia. Dia ancam hentikan Dana. Tapi sutradara nggak takut. Bikin saya kesal. Lucy, kamu kenapa? Kok wajahmu pucat? Kalau bukan karena dengar acara ini mau mempromosikan dia, siapa yang mau berusaha menjilat si bodoh itu? Baiklah, semuanya, misi utama kita kali ini adalah merasakan hidup di desa. Sekarang kita berangkat ke lokasi syuting. Tempat apa ini? Lebih kotor dari kandang babi. Di sebelah memang ada kandang babi. Semuanya, memberi makan babi juga adalah tugas kalian. Tugas pertama hari ini adalah memberi makan babi di kandang. Setelah tugas selesai, kalian dapat makanan lezat. Memberi makan babi! Memberi makan babi! Aku belum pernah kasih makan babi. Baunya nggak ya? Ada tugas lain nggak? Ini susah banget diterima. Aku ini seleb papan atas. Masa disuruh kasih makan babi? Ima cara sengaja ngeledek aku ya? Cuma kasih makan babi. Gampang kok. Aku sudah biasa kerjaan begini. Banyak banget. Sebelum tugas selesai, nggak ada makan. Jadi, sekarang kita harus ngapain? Dari kecil, bukan cuma nggak pernah kasih makan babi, dekat kandangnya aja belum pernah. Iya, babi tuh sebenarnya makan apa sih? Masa aku suruh kasih cemilan yang aku bawa ke mereka? Makanan babi itu dari sayur yang dimasak. Kompor harus dinyalain. Airnya ambil dari sumur. Xiao-Xiao, Ron Xiaomei, kalian ke kompor, jaga jangan sampai apinya mati. Xiaopang, tolong ambil air dan isi penuh panci besar yang ada di dekat kompor. Ya, jangan lupa untuk mengisi air sampai penuh, agar Kayaknya nggak ada yang Liu Dong nggak bisa ya? Kenapa? Karakter perusahaan. Drama bos cepat dapat uang, naskah mudah, syuting gampang. Perusahaan butuh pemasukan. Masa aku tinggalin aja? Ini nenek diam-diam, kasih ke Su Xiaoyao di pintu. Bilang kalau pergi keluar, siap-siap aja. Nggak ada salahnya. Takut apa sih? Aku jagain. Nggak ada yang ngintip. Kalau ada yang datang, aku bakal teriak, Su, Xiao-Xiao lagi ke toilet. Jangan ke sini. Nona kecil, kok mukamu merah? Kamu nggak enak badan? Kalau nggak enak badan, istirahat. Aku nyalain api. Enggak, cuma api ini hangat banget. Aku suka. Bagus, Xiao-Xiao suka api. Aku ambil kayu bakar lagi. Ya, aku suka. Sayur ini udah busuk gini. Babi mau makan nggak ya? Jangan sampai nanti babinya malah sakit. Sayur ini masih lebih bagus daripada yang biasa kamu makan. Maksud kamu apa? Kamu bilang makanan yang aku makan nggak sebaik makanan babi. Lucy, jangan remehkan sayuran ini. Meskipun ada yang buruk, semuanya dari kebun tanpa pestisida atau pupuk kimia. Sayuran dari kota atau makanan olahan belum tentu lebih sehat dari ini. Jujur, ini lebih enak dari salad dietku biasanya. Nona kecil, coba lihat salad aku. Cuma daun mentah doang, hambar banget. Yang ini aja udah bikin lapar. Nanti matang, cicipin, lebih wangi dari salad. Serius? Dasar tukang ngemil. Jangan rebut makanan sama babi.
Nanti pas makan malam kamu puas-puasin deh. Kampungan banget, kumpulan orang bodoh. Dongge, kenapa kamu kasih garam ke makanan babi? Bukannya itu buat babi? Iya, Liu Dong, kamu bikin makanan babi kayak mewah. Malam nanti mau rebut makan sama babi? Jelasin, enggak, berarti kamu cari perhatian, babi kenyang tidur, mana peduli garam. Serasa jadi ahli babi. Aku kasih makan babi, hari ini belum bantu apa-apa. Lihat, aku kasih makan babi. Babi di kandang ngejilat lantai kekurangan garam, kasih garam tambah elektrolit. Kalau kelaparan, mereka jilat orang. Ngada-ngada aja. Aku nggak percaya babi jilat orang. Lihat deh, anak babi ini lucu banget. Jilat aku. Tolong, aku bisa kejilat. Kaliu, Dongge nggak bohong, babi jilat orang. Tugas jelek ini. Nyesel, rebutan tadi. Selamat kepada para tamu. Tantangan memberi makan babi hari ini berhasil. Nikmati makan malam. Kaliu, percaya Dongge kan? Sudah, apapun dia bilang, nggak bantah. Lu, celebrity. Malam ini harus makan yang banyak. Biar muka bengkaknya cepat. Tunggu dulu. Kru bilang makan malam harus cari sendiri. Kok langsung makan? Ini kan masakan desa yang kita hasilkan sendiri. Semuanya sayur dari tanah. Saya sudah biasa makan kayak gini di restoran Michelin kota. Kalau nggak suka, nggak usah makan. Bisa makan aja udah bagus. Saya ini pahlawan yang pernah dijilat babi. Kentang tumbuk spiral. Ditaburi emas. Harga ke 588. Plating seni. Benar, kayak kamu hari ini anggap ketidaktahuan sebagai keunikan. Ngomong lawan dianggap bakat. Cukup artistik. Kades, sapi di rumah. Saya lagi rebahan ngos-ngosan. Nggak bisa bangun. Dokter hewan ke kabupaten malam ini. Kamu aja tahu, Jukian pasti bisa ngobatin sapi juga kan? Jangan so bisa. Kalau salah, tanggung jawabnya berat. Ini jebakan. Jangan pergi. Kamu memang bisa obati sapi. Tidak, tapi saya udah ternak sapi 40 tahun. Ada batu kecil di sela kuku. Tertusuk dalam sampai bengkak. Panas badan bikin ngos-ngosan. Terus, gimana? Ini dandelion. Tumbuk dan tempel di sela kuku buat anti radang. Lalu rebus air kacang hijau buat diminum. Terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa dan kehadiran Anda semua di sini hari ini. Terima kasih yang tulus dan hangat dari lubuk hati saya yang paling dalam. Sapi ini. Teman-teman, hari ini bantu warga memetik semangka. Lalu, Host, aturan acara ini ada masalah. ada orang pakai trik desa pura-pura bodoh. Cari perhatian kamera. Nggak adil buat kita yang serius tugas. Luzi, maksudmu? Dongge punya kemampuan. Kemampuan. Tim produksi kasih bocoran. Kalau nggak dia tahu semua. Babi kurang garam. Sapi sakit. Obat herbal. Bagaimana orang kota tahu banyak? Nipu. Siapa sih? Luzi, jangan gitu. Lagi syuting nih. Saya sudah nggak tahan. Buka semua faktanya. Atau saya keluar dari syuting hari ini. Ini acara yang cari sensasi pakai curang. Saya nggak mau ikut. Skripnya terlalu jelas. Saya minta tim produksi buka proses tugas dan catatan komunikasi. Kalau tidak, saya curiga ada yang sengaja edit biar jadi viral. Memutarbalikkan fakta. Saya masih perlu cari sensasi. Pergi aja kalau mau. Jangan pamer Michelin dan bikin suasana kacau. Saya dukung Dongge. Luzi nggak terima kalah. Luzi, kali ini kamu benar-benar kelewatan. Luzi, pikirkan lagi. Kontrak ada aturan. Keluar sepihak, bayar penalti besar. Pengaruh citra kamu. Reputasi? Reputasi aku apa sekarang? Semua dihancurkan. Liu Dong, mau tetap dihina? Denda, bayar. Tempat rusak macam ini, aku nggak betah sehari pun. Z, heboh netizen, buzzer siap. Tim acara ada praktik kotor. Singkirkan tamu. Fitnah Liu Dong. Biar seolah cuma drama. Pak Li, sibuk. Pak Gu, kenapa datang sendiri? Lihat acara investasi saya. Kok bisa tamu utama saya dipaksa pergi? Pak Gu, pas datang, acara ini nggak bisa direkam. Ada orang pakai hak istimewa, main belakang, kerja sama buat menjatuhkan saya. Tolong bantu. Situasinya saya sudah cukup paham. Ayo, kita kembali ke rumah dulu. Pak Li, panggil semua tamu kumpul di halaman kecil. Liu Dong, habis. Alasan investasi acara ini karena konsep tanpa skrip, pengalaman nyata. Saya sibuk urusan lain, nggak campur. Tapi sekarang ada yang bikin acara kacau. Acara ini lanjut rekaman. Tim produksi akan diperbaiki. Luzi, soal dikucilkan itu, kamu yang cari masalah. Minta maaf ke Liu Dong, selesai. Pak Gu, suruh saya minta maaf ke artis nggak terkenal. Padahal salah dia. Saya sudah nonton siaran ulang. Siapa yang ribut kelihatan jelas. Minta maaf nggak perlu. Nggak semua orang pantas dapat waktu saya. Pak Gu investasi, acara buat cari uang. Tapi kalau ada orang yang bikin keributan dan rusak suasana,
Nanti rugi lebih besar dari untung. Penonton jeli, siapa mau lihat dewasa ngambek? Hago. Liu Dong warnanya black-black kan, acara harus tetap lanjut. Jangan bikin tertunda, ayo kita lanjutkan. Nanti asistennya akan kirim rencana penataan lanjutan ke kamu. Barusan saya sibuk sebentar. Maaf, bikin kalian menunggu. Live sekarang mulai lagi. Berikutnya kita bantu petani memetik dan menjual semangka. Lu, bintang besar, bisa kita lanjutkan untuk melanjutkan rekaman ini. Dongge, keren. Kamu ngelawak lu sih. Aku ketawa sakit perut. Dongge, kamu hebat banget. Tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Aku takut kamu bakal kena ban. Oh, iya? Maaf ya. Bikin hati kamu sakit. Aduh, Liu Dong, kenapa kamu jadi lebay lagi? Xiao, itu kurang tepat. Aku cuma mau bikin Ron Xiao happy kok. Katanya sutradara. Sekarang mode tim. Dan aku satu tim sama kamu lagi. Seranganmu jangan terlalu lebay. Aku baru keramas. Cari ular. Lawan aku. Jadi, ada ular yang suka gigit di kebun semangka itu masuk akal dong. Zige, itu melanggar hukum. Cepat sana cari. Para tamu dan penonton, selamat datang di acara Star Experience. Tugas hari ini adalah lomba panen semangka bantu petani. Setiap tim panen semangka matang dalam 2 jam, dinilai berat dan manisnya. Tips nih, semangka matang ada caranya sendiri. Jangan sampai kejebak semangka mentah. Ji, semangka bentuknya sama. Gimana bedain matang? Ini dengar suara ini. Semangka matang suaranya berat, yang belum matang suaranya nyaring. Mirip ketok kaleng kosong. Besar semangka kecil, manis, kayak mata. Fokus jadi terang. Ya, benar sekali. Tadi aku Xiao, Zhao. Liu Dong, ini aku. Jangan bicara. Ularnya berbisa. Kalau racun nggak dikeluarkan, bahaya. Mungkin agak sakit. Tahan ya. Jangan gerak. Aku pakai tali sepatu buat ikat kaki, supaya racunnya nggak cepat menyebar. Lukanya nggak dalam. Saya bersihkan dulu racunnya. Liu Dong, terima kasih. Kenapa jadi formal begitu? Kamu istirahat aja. Tugasnya biar aku yang urus. Aku janji bakal petik semangka paling manis buat kamu. Panen semangka kali ini sudah selesai dengan baik, tapi lombanya belum selesai. Para tamu yang terhormat, silakan kembali ke ruang istirahat untuk beristirahat sebentar. Dan nanti akan diumumkan tugas bagian berikutnya yang perlu diselesaikan. Dongge, kenapa? Tadi kena masalah gara-gara narkoba. Nggak apa-apa. Mungkin cuma capek aja. Tim produksi kalian gimana sih? Ular di ladang gak ketahuan. Kalau Xiao kenapa-kenapa, kalian tanggung jawab. Fang Jie, sebelum misi kami sudah usir hama dan periksa. Seharusnya nggak ada ular. Seharusnya kalian... Aku punya video Lucy diam-diam lepas ular ke ladang semangka, plus chat sama penjualnya. Setengah jam lagi, ketemu di pintu belakang kedai kopi bagian barat kota. Dongge keracunan pingsan. Di bawah rumah sakit darurat. Apa? Keracunan? Gimana? Rumah sakit mana? Rumah sakit desa dekat. Tim produksi bilang masih dirawat. Detailnya belum dikasih tahu. Trending di medsos. Keracunan jalan-jalan udah nomor 1. Fang Jie, aku lagi mau ke rumah sakit. Liu Dong, jangan panik. Aku suruh awasi rumah sakit. Tapi ada satu hal. Harus tahu. Ular gigit Su. Xiao, dilepas lu. Si target. Liu Dong, aku ambil bukti. Hubungi pengacara. Kita nggak diam. Lucy, kamu baik-baik saja. Pertama ngalamin gini. Manajer bertahun-tahun sia-sia. Aku bicara. Kamu rekam. Jangan ketahuan. Tentu saja. Langsung aja. Berapa uang yang kamu mau, supaya mau kasih bukti? Kasih dulu ponsel kalian semua. Simpan di tempatku terlebih dahulu. Dan nanti kalau kita sudah sepakat dengan baik mengenai hal ini. Kamu asisten Lucy. Xiaoya, waktu acara variety show terakhir, aku lihat kamu selalu di belakang dia. Karena kamu udah tahu, aku nggak perlu pura-pura lagi. Kok wanita ini sama nggak bisa diandalkan kayak Liu Dong? Buktinya? Jangan buang waktu. Berani lawan Lucy, pasti ada risikonya. Ular di sawah yang menggigit, wajar kan? Ini belum cukup buktiin ularnya dia lepasin. Bukti dia tidur sama fans, cukup buat bikin reputasinya hancur. Sebutkan harga. 3 juta.
Aku butuh privasi total. Jangan ada yang tahu aku bocorin. Buktinya, Lucy punya cara di dunia hiburan. Uang nggak masalah. Besok siang transfer ke rekeningmu. Privasi aman. Tapi kirim semua file aslinya ke kita. Jangan simpan cadangan file. Kali ini, Lucy nggak bisa kabur. Semoga kerjasama lancar. Semoga kamu pegang janji. Jangan main-main. Aku cuma pengen lepas dari dia. Gak ada alasan bohong sama kalian. Teman satu tim kayak babi. Jungler nggak counter jungle. Support nggak roam. Bertahan 0-9. Kalian cepet banget nyerahnya. Bener-bener kayak batu di toilet. Bau dan keras. Kamu udah keracunan sampai masuk rumah sakit, masih sempat main game? Xiao, kepalaku pusing. Udah, gak usah pura-pura. Dokter bilang kamu baru sembuh racun, pencernaan lemah. Aku buat bubur putih, makan dulu. Enak. Teman tim bikin hati sakit. Sekarang hangat. Teman tim ini lebih menyakitkan daripada racun ular. Udah. Stop ngeluhnya. Kalau terus mulai sekarang, saat menolong orang, utamakan dulu keselamatan diri sendiri. Paham? Tenang aja. Selamat dari bahaya pasti dapat keberuntungan. Kalau terjadi lagi, aku tetap yang pertama maju. Teman tim terpercaya. Kalau nggak main game masuk rumah sakit. Xiao, kamu masak bubur sendiri. Jatuh cinta ya. Yang ngejar aku banyak loh. Siapa cinta kamu? Balas budi. Jangan GR. Sudah makan istirahat, jangan main game. Proposal acara survival dari Guzong ini banner-banner datang di waktu yang pas. Belum resmi diumumkan perubahan konsep. Fuse, sudah 100.000. Semua berkat proposal dari Guzong. Su Xiao digigit ular. Keracunan trending. Netizen soal tanggung jawab kita nggak bisa ditekan. Gak nyangka. Pas banget ada masalah kayak gini. Ubah jadi acara survival. Jawab keraguan netizen, bahaya keamanan. Dapat banyak fans dari alur seru. Untung 2 kali. Netizen nebak ular itu bonus tantangan survival. Selanjutnya ada bahaya apa? Diskusinya ramai. Beritahu tim produksi, besok umumkan konsep baru. Misi evakuasi jadi tugas kabur. Pengalaman pertama tak terduga. Level selanjutnya punya banyak skenario berbeda. Tamu harus pecahkan teka-teki untuk kabur. Pemenang skor tertinggi dapat dana amal ratusan juta. Kasih bocoran misi ke Lucy dari awal? Nggak perlu. Kalau dia masih mau main trik, biar dia rasain sendiri akibatnya di misi kabur nanti. Tuan Gu bilang, kali ini kita berubah konsep. Kita butuh tantangan nyata yang penuh adrenalin. Siapa yang bisa ketawa sampai akhir? Dongge, akhirnya kamu pulang. Kemarin kamu pingsan di pelukan aku. Aku sampai panik banget. Takut kamu kenapa-kenapa. Dongge, gimana hasil pemeriksaan rumah sakit? Dokter bilang gak ada efek samping. Kemarin main game di rumah sakit. Kalah 0-9. Tim bikin aku ngomel. Ketahuan Xiao. Dimarahin karena rawat inap masih nggak diam. Ngomong-ngomong, kenapa Xiao yang antar makan ke aku? Xiao Bang, nggak inisiatif. Aku juga pengen coba masakanmu loh. Kita mau pergi, tapi Xiao bilang dia lebih gampang. Hahaha, bercanda. Bubur Xiao enak. Ron Xiaomei, bubur perlu garam nggak? Kemarin Dongge kasih garam ke makanan babi. Siapa tahu dia suka. Dongge bukan babi. Bubur ngapain garam? Tambah sayur rebus, rasanya segar. Xiao, kenapa pulang? Kenapa nggak istirahat di ruang recovery? Liu Dong keracunan karena bantu aku bersihkan racun. Aku nggak enak, mau masak bubur buat dia. Istirahat, biar aku urus. Aku tahu lambungnya buruk. Bubur harus lembut. Xiao, nanti aku antar ke Dongge. Kamu baru luka, nggak usah bolak-balik. Aku pergi aja. Aku lari cepat sekalian lihat gimana pemulihan Dongge. Biar aku aja yang pergi. Lagian dia dirawat gara-gara aku. Jadi aku sendiri yang harus ucapkan terima kasih. Oke, masak banyak ya. Dongshe pasti kelaparan. Ingat, jangan banyak bumbu dongse, harus makan yang ringan. Dongge, nggak usah pusingin hal kecil. Lihat ke sana deh. Oke deh. Karena dia dulu pernah masakin bubur buat aku, sekarang aku bantu dia. Kalian berdua tunggu aja. Nanti Nona cantik sibuk ya? Mau abang bantuin nggak? Kamu balik, jangan ngomong banyak. Cepat bantu pilih semangka tamu. Aku kewalahan. Siap, urusan pilih semangka serahkan ke aku. Dijamin semuanya manis dan juicy. Bang, semangka yang ini matangnya pas. Simpan di kulkas dulu. Pasti segar banget. Nona, capek nggak? Mau abang kipasin nggak? Kerja yang benar. Kalau masih ngoceh, aku usir lo. Jangan lewatkan. Semangka manis sekali. Gak manis gak usah bayar. Kok orang kampung ini bandel banget sih? Lucy, bisa gak bantuin ke sini? Aku sendirian yang repot. Kamu malah santai aja. Aku ini idola. Kenapa harus jualan semangka? Pekerjaan gak keren ini, kerjain sendiri. Kamu ikut aku kan demi kamera kan? Sekarang kamu jualan sendiri, dapat perhatian, masih kurang puas? Kak, kamera, kita semua tamu. Kenapa kamu malas? Masih berani bantah! Jujur aja, kamu cuma pengen numpang tenar. Jangan sok keren.
Nona jangan nangis. Ibu beli 2 semangka ya. Ibu tenang aja, saya pilihkan yang terbaik. Ini nggak benar. Nona sibuk sendiri. Kamu duduk santai, malah bikin dia nangis. Pakai muka nggak setampan pemuda yang bantu pilih semangka. Tapi Buta, aku nggak cakep. Ada yang lebih ganteng dari aku di kota ini? aku nggak salah lihat. Kamu bukan cuma nggak cakep, hatimu juga buruk. Anak muda kayak gini. Saya ikannya. Bapak Ibu tamu, tantangan jual semangka kali ini selesai dengan sukses. Hasil, tim Su Xiao Xiao Rp1.020, tim Yuan Pang Pang RP 724, tim Luzu RP 113. Acara ini selesai, jadwal berikutnya akan diinfokan lebih awal. Sekarang siaran ditutup, kalian bisa istirahat. Kaliu, jangan sedih. Luzi memang begitu. Nggak worth bikin kamu kecewa. Aku cuma merasa nggak adil. Jelas kita semua jadi tamu, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Malah ngomel ke aku. Liu Dong, maaf ya. Di episode pertama aku ngejar kamera dan popularitas. Masalah kecil aja kok. Luzi, menurutku cuma badut kelas 3. Omongannya sama sekali nggak aku anggap. Kak Liu, jangan nyalahin diri. Dongge orangnya baik banget. Nggak bakal marahin kamu. Kaliu? Kamu hari ini udah keren banget jual semangka sendirian. Jangan pedulikan orang seperti itu. Terima kasih. Mulai sekarang, aku nggak akan bersekongkol dengan Luzi lagi. Bodoh banget kamu! Lihat penampilanmu di acara itu! Bertengkar, menghina tamu cewek, malah trending internet semua menghujat kamu. Sponsor semua mau batalkan kontrak. Hancurin dirimu! Kawang, Liu Dong, cari masalah sama aku dan Liu Liu. Siapa bilang Liu Dong cari masalahmu? Kamu sempit hati! Di episode berikutnya, tampil maksimal balikin reputasi, gagal lagi, perusahaan gak dukung. Ayahmu memohon pun gak bisa. Tidak ada yang mau dukung orang bodoh dan buruk. Kawang, maaf aku salah. Aku terbawa emosi. Episode berikutnya aku berubah. Tampil bagus, gak bikin masalah lagi. Bagus kalau begitu. Perusahaan sudah kasih kamu 1 kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, kamu bakal keluar dari dunia hiburan. Episode berikutnya, Liu Dong harus dapat balasannya. Liu Dong, gimana kondisi tubuhmu? Masih ada efek samping? Dokter minta kontrol lagi. Jangan remeh. Kak Chun, tenang saja. Badan aku kuat kok. Inap, rumah sakit. Rank game turun lumayan banyak, agak rugi. Sekarang masih mikirin game? Ikut-ikut, aku sebentar. Ada hal penting yang mau dibicarakan. Ada apa sih? Kok rahasia banget? Cari aku? Aku nggak mau pergi. Nanti kamu tahu. Pasti hal baik kok. Sistem, Nung Dong, sebentar. Host berhasil membangunkan sistem. Kadar kesukaan sudah memenuhi syarat. Bisa gacha 10 kali. Mau undi sekarang. Mulai gacha 10. Ding, selamat. Kamu dapat suara menyanyi dewa. Ding, selamat. Kamu dapat lagu orisinal suara ombak. Ding, selamat. Kamu dapat naskah orisinal. Aku menunggumu di ujung waktu. Ding, selamat. Kamu dapat teknik sutradara dewa. Ding, selamat. Kamu dapat skill penembak jitu. Liu Dong, K2 APA. Senang banget ya. Nggak apa-apa. Cuma ngerasa kayaknya dunia hiburan nanti bakal jadi panggungku buat bersinar. Xiao Xiao, kok kamu di sini? Kamu kangen aku ya? Sengaja nungguin aku di sini. Bukan. Aku juga dipanggil Fang Ji ke sini. Nggak tahu ada urusan apa. Tan Cici cuma lihat Su Xiao Xiao. Kayaknya aku kurang usaha jadi ibunya. Sampai kamu nggak lihat aku. Fang Ji, Anda bercanda? Aura Anda masuk aja. Aku udah kagum banget. Baru aja mau nyapa. Anda kok? Ma, ini maksudnya apa? Iya, Feng Ji itu ibu kandungku sekaligus manajerku. Jangan bercanda. Cepetan duduk. Ada hal penting. Bicara. Kok kamu nggak bilang sama aku? Aku canggung. Kira-kira Chun Jie sama Fang Jie lagi rencana apa sih? Jangan-jangan mau nikahin kamu sama aku. Jangan dong. Aku masih pengen pacaran dulu. Biar ada perasaan. Kamu ngomong apa sih? Mimpi aja. Siapa yang mau menikahkan Xiao Xiao dengan kamu? Lihat nih. Ini semua ulah Luzi. Bukti ini dari Xiao Miao. Hubungi pengacara. Siap tuntut Luzi sengaja melukai. Hari ini kami undang kalian untuk diskusi. Xiao Xiao korban, Liu Dong dirawat keracunan saat menolongnya. Kesaksianmu penting. Selain itu, variety berikutnya Luzi pasti perbaiki reputasi. Kita harus siap awal. Jangan biarkan dia main trik lagi. Menuntut dia, memang seharusnya. Orang seperti itu nggak boleh tetap di dunia hiburan buat merugikan orang lain. Aku akan bantu pengacara memberikan kesaksian. Tindakan Luzi sudah kelewatan.
dia harus mendapat balasan. Kalau ini disebarkan, apa artinya Weibo bakal lumpuh karena trending? Tentu, ini pertama kalinya hal kayak gini terjadi di dunia hiburan. Mantap, biarkan Luzi lakukan satu hal terakhir buat kita. Biar dia jadi bermanfaat. Kamu ada ide aneh lagi ya? Jangan sampai malah bikin masalah aneh. Aku baru nulis skrip film dan satu lagu. Pas banget pakai hype jatuhnya Luzi buat promosi. Sekalian umumkan proyek baru, pasti langsung viral. Kamu bisa nulis lagu dan skrip. Aku jadi manajermu lama, kok nggak pernah dengar? Hai, lagu suling aku juga bisa bikin sendiri. Nulis lagu dan skrip itu bukan masalah kecil. Kalian lihat sendiri, kualitasnya terjamin. Ceritanya bener-bener kuat, karakter juga berkembang banget, nggak kayak karya penulis baru. Melodinya langsung nyantol, liriknya juga ngena banget. Ini calon juara Golden Song. Skenario sama lagunya keren banget. Kapan mau umumkan filmnya? Hubungi investor sekarang. Jangan buru-buru, tunggu episode variety show selesai. Gosip Luzi lagi panas-panasnya. Nanti umumkan, efek double. Liu Dong, lagu Dengarkan Suara Laut bisa buat Xiao Xiao nyanyi nggak? Dia mau bersaing di Golden Song, albumnya kurang lagu utama. Lagu ini buat dia. Liu Dong, lagu Dengar Suara Laut ini, aku benar-benar suka banget, pengen banget menyanyikan. Rasanya lagu itu seperti dibuat khusus untukku. Lagu ini memang ditulis buat kamu. Cuma belum nemu waktu yang pas untuk memberikannya padamu. Serius. Kamu benar mau aku nyanyi? Lagu ini memang cocok banget buat kamu. Suara kamu jernih dan kuat. Benar-benar pas. Selain itu, aku juga mau undang kamu jadi pemeran utama di filmku. Aku akan menunggu kamu sampai akhir waktu. Aduh, aku nggak bisa. Aku belum pernah acting. Takut kalau nggak bisa main, malah merusak naskahmu. Aku percaya kamu. Pemeran utama naskah sama seperti kamu. Lembut, luar, tapi punya kekuatan di dalam. Jadi pasti bisa. Tongge, kita terima peran ini. Aktornya memang masih awam, tapi dia punya aura yang luar biasa. Karakter ini pasti bisa dia bawakan. Ditambah lagi, dapat penghargaan musik dan jadi pemeran utama film, pas banget untuk transformasinya. Fang Jie, jangan terlalu heboh dong. Aku jadi takut. Coba bicara pelan. Jangan pukul meja ya. Lagi pula panggil aku Xiao Liu. Liu Dong, kamu cuma segini aja. Fangji percaya banget sama naskahmu. Kamu sampai ketakutan begitu? Pelayan, tolong hidangkan makanannya. Li, De, En, kamu nggak khawatir aku acting jelek? Tenang aja, ada aku di sini. Lagi pula, kalau gagal, paling aku ubah lagi naskahnya. Pasti kamu bakal kelihatan cantik di kamera. Siapa suruh kamu ubah naskah? Anak perempuan memang nggak bisa ditahan ya. Tapi sepertinya kita harus sering kerja bareng nih ke depannya, Chun. Tentu saja, Xiao Xiao nyanyi lagu tema, jadi pemeran utama, Li, Di, An jadi sutradara dan penulis naskah. Tim ini pasti bakal meledak. Karena kerja sama kita, seru banget. Film Lori. Xiao traktir aku makan. Yang kayak restoran Michelin gitu loh. Aku belum pernah coba soalnya. Bukannya kamu pernah bilang, Michelin itu mahal doang? Karena aku belum pernah makan juga. Sesekali pengen coba plating artsy. Selamat datang di Kapal Karnaval semuanya. Tantangan individu, tugas utama. Ungkap rahasia kapal karnaval. Jangan lupa peran dan identitas masing-masing pas pecahkan misteri ya. Kalau ketahuan kamu bukan orang abad ke-19, kamu langsung dieliminasi. Sekarang kita akan undi identitas. Pertarungan individu? Apa itu pertarungan individu? Pertarungan individu? Bagaimana aku jelaskan pertarungan individu ke kamu ya? Biar aku pikir dulu. Pengusaha kaya, ternyata status yang menarik perhatian semua orang cocok banget sama aku. Profesor, suka. Budak, masa sih? Kalau nggak selesai tugas, bakal dipukul pakai cambuk? Cowboy barat, aku suka. Aku boleh bawa pistol nggak ya? Dokter, lumayan juga nih. Apa sih? Biar aku lihat dulu. Dealer seksi. HMPH, dealer seksi bagi kartu online. Semoga kalian punya kenangan tak terlupakan di kapal pesta ini. Dongge, kamu kelihatan keren pakai baju itu. Buat yang mau naik kapal, cepat ya. Kapal mau berangkat, yang telat harus nunggu kapal berikutnya.
Hei, teman lama? Lama nggak ketemu? Gimana kalau kita tanding sebentar? Tugasnya udah aktif belum? Situasinya nggak jelas. Cari orang jadi tameng. Bisa. Aku bakal masukin budakku ke sini. Oh, kamu? Cowok yang benar-benar payah dan tidak bertanggung jawab. Karena kamu cuma bisa nyeret orang lain. Di mana gerbang sungai? Gadis cantik, kamu seksi banget. Baron, sebaiknya kamu ingat ini. Apapun itu, pokoknya ingat baik-baik. Dealer, ronde pertama kita taruhan apa? Artinya aku yang tentukan taruhan apa. Di kebun binatang, ada apa? Singa. Unta, Afrika. Ronde pertama selesai, budak menang. Best of 3. Oke, lanjut ke ronde berikutnya. Dylan nggak mungkin nanya apa yang ada di kebun tanaman kan? Di ronde ini, siapa paling banyak push-up, dia menang. Yudong, kamu ngapain? Kenapa? Kalah. Kamu nggak tahu kalau menang bisa dapat cabang atau petunjuk baru? Sudah. Jangan ribut. Kita harus menang. Kedua penjudi bergantian tiru suara hewan, salah 3 kali dianggap kalah. Suara anjing. Lobster kecil suaranya gimana? Kucing bunyinya apa? Meong. Bagaimana suara ngengat? Ayam jantan suaranya gimana? Kok 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 kok. Lapor, dealer nggak adil. Pertanyaan buat budaknya gampang, buat aku hewan yang nggak tahu namanya. Ini survival, bukan santai. Kalau bisa bahaya. Kita satu tim, masa kamu pikir aku bakal nyiksa budak? Kamu yang kasih aku kesempatan buat soal. Jangan salahin aku. Aku aja belum nuntut kalian soal suruh pakai baju dealer. Sudah malam, penumpang cepat kembali ke kamar dan istirahat. Diam di kamar, jangan keluyuran. Kalau ada apa-apa, Karnival nggak tanggung jawab. Sepertinya di dunia karnaval ini, sekarang waktunya istirahat. Harusnya begitu. Wakil kapalnya bilang, malam mungkin ada apa-apa. Kita balik ke kamar dulu. Istirahat sambil nunggu info ya. Kocak banget! Director bagian ini bisa dijadiin highlight buat narik banyak penonton. Aku makin suka sama Liu Dong. Pokoknya kalau dia ada rating liftnya nggak pernah turun, malah makin naik. Ya, boleh. Hayanti. Kekanakan. Bang Yun. Udah gede masih main ginian. Pakai pistol mainan rusak gitu. Seru ya? Nggak tahu. Seberapa keren si bintang besar lu itu? Kebahagiaan orang biasa kayak kita pasti nggak menarik buat kamu ya. Kali ini harus tenang, jaga reputasi. Jangan sampai ribut sama Liu Dong. Pistol mainan tidak jelek, tapi main pistol palsu membosankan. Lain kali aku ajak keluar negeri main pistol asli. Keluarga aku punya villa di luar negeri. Ada lapangan tembak, pistol rifle bebas main. Jauh lebih seru daripada mainan pistol rusak kayak ini. Liu Dong, bukannya kamu si ahli he? Paling jago taruhan kan? Mau taruhan? Siapa takut? Lo bintang. Taruhan apa? Kita taruhan di lomba lempar dart ini. Oak. Tapi aku mau tambah syarat. Yang kalah harus cuci piring buat yang menang seharian. Gimana? Boleh. Cuci aja. Kayaknya kamu yang bakal kalah. Selanjutnya, pertandingan dart resmi dimulai. Pemain melempar 10 dart, skor tertinggi menang. Pertama, silakan Yuan Xiaopang naik panggung. Pangko, pose kamu itu buat lempar dart atau lawak sih? Ron Xiaomei, ngapain ketawa? Lihat ya, bakal aku tunjukin kemampuanku. Skor Yuan Xiaopang 40 poin. Tidak, nggak dihitung. Salah kapal ini goyang terus, bikin aku nggak fokus. Kalau di daratan, dijamin dapat 100 poin. Selanjutnya, Ron Yunyun naik panggung. Skor Ron Yunyun 60 poin. Pangko, skorku lebih tinggi. Teknikmu kalah. Kali ini, banggamu ngalah buat kamu. Selanjutnya, mari kita sambut Luzi. Kali ini bukan cuma bisa ngalahin Liu Dong, tapi juga bisa balikin reputasi lewat jurus ini.
Wang Ji pasti bakal muji aku. Liu Dong, giliran kamu naik. Jangan lama-lama. Takut ya? Skill penembak Ji itu aktif. Akurasi naik 100%. Xiao, kamu suka angka berapa? 10. Bersikap misterius. Apa kamu benar-benar bisa nembak tepat sasaran? Oke, kamu keren banget. Gimana caranya? Ajarin dong. Aku juga mau sehebat itu. Hai, Yang Sham. Tidak ada rahasia. Cuma latihan tangan. Dongke, kamu keren banget. Nilai lu, Z90, cuma gitu aja. Liu Dong, teknik kamu, kayaknya pro aja kalah deh. Mari kita lihat skor Liu Dong. 10 dart, 9 kena 10 poin. 1 kena 9. Total sudah 99. Lu, si superstar, jangan lupa taruhan tadi. Habis makan nanti, kamu yang cuci piring ya. Saya umumkan pemenang babak lomba dart ini adalah Liu Dong 181 poin. Mangge, keren banget. Aku ikutan sama kamu. Pertandingan selesai, kalian bisa ke restoran makan, istirahat sebentar, lalu kru acara bawa kalian memancing di laut. Cepat, Tongge! Ku dengar seafood buffet di kapal enak banget. Kalau telat nggak kebagian lobster besar. Kendu, buru-buru apa? Nggak ada yang rebutan. Tongge, cepat. Kaki kepiting rajanya gede banget nih. Tangge sama Tongge, udah berapa lama nggak makan sih? Kayak orang lagi ngungsi aja. Liu, soal tadi aku nggak mau bahas lagi. Kamu marahin aku, nggak sopan. Aku maafin karena hatiku luas. Heh, lu Daming Xing, jangan lupa kalau main dart jelek. Masih sabar besar hati. Otakmu kurang nyambung, bukan hatimu luas. Jangan tak tahu diri. Lihat aja nanti, aku bakal balikin reputasi di episode ini. Naik lagi jadi top. Kamu tunggu aja. Orang yang ngerasa dirinya hebat, mending jauh-jauh. Biar nggak ketularan sial. Loh, Jing ngomong apa? Lihat deh, mukamu kelihatan kesel banget. Nggak ada apa-apa. Anggap aja tadi diganggu anjing gila. Kak Liu, kamu nyebelin sih. Tapi bener juga sih omonganmu. Mau kasih tahu nih, abis episode ini selesai, aku bakal ajak kalian nonton pertunjukan seru. Dijamin puas hati deh. Apa emang seseru itu? Rahasia banget ya? Rahasia. Xiao, nanti mau mancing ikan apa? Ku dengar di laut ada ikan bersinar. Kalau bisa dapat seru. Aku urus. Aku ikut cari juga. Ayo, bikin tim kecil. Kumpulin seafood banyak. Malamnya kita bakar makan bareng. Hitung aku juga. Mau mancing ikan terbesar, biar lu dilihat kita lebih hebat. Kumpulan orang ini kenapa sih? Nyindir aku. Kamu, siap berangkat. Kapal mancing siap. Ayo ke laut mancing sambil angin. Lu, si Bintang, hati-hati jalan. Jangan sampai jatuh ke laut jadi makanan ikan. Kalau jatuh jangan keras-keras. Ada suara langsung panggil aku. Dong, cepat tolong kami. Coba gantung dulu. Aku bantu lepas lalu balik. Oke, cepat pergi dan segera balik. Liudo, ikannya masuk. Kuat banget. Hati-hati! Hah? Xiao. Cepat selamatkan. Dia nggak bisa berenang. Lucy, tadi kamu berdiri di sebelahnya. Nggak lihat pelampungnya rusak. Atau hubungannya? Itu salah dia sendiri. Nggak hati-hati, nggak bisa pegang tongkat pancing, tapi tetap ngotot. Dongge, cepat pakai ini. Skill penembak Ji itu aktif otomatis. Akurasi jadi 100%. Bertahan! Aku datang! Jangan tidur! Lihat aku! Liudo, cepat. Lebih cepat. Xiao, tahan! Kita hampir sampai! Dongge, sini. Kami tarik kamu. Xiao.
Jangan! Tidur! Xiao, bangun! Xiao, kamu sudah sadar? Jangan khawatir. Aku enggak apa-apa. Bagus. Apa-apa? Tidak masalah besar. Cuma pingsan sebentar karena kemasukan air. Pulang, jaga hangat, minum air hangat, istirahat malam. Liu Dong, kamu capek. Istirahat sebentar. Xiao kami jaga. Tenang aja. Iya, kamu istirahat. Aku sudah nggak apa-apa. Aku di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa, langsung panggil aja. Liudo, kamu masuk kamarku mau apa? Aku cuma mau tanya satu hal. Pelampungnya Su Xiao rusak. Kamu udah lihat dari tadi. Kenapa nggak bilang? Aku nggak ngerti maksudmu. Pelampungnya rusak ya? Aku sama sekali nggak sadar. Tadi pas dia jatuh. Aku juga kaget banget. Lu, Ji. Kamu berdoa aja, semoga Xiao nggak apa-apa. Masalah ini nggak bakal beres gitu aja. Hah, kian pihak. Bukannya ada bukti. Kamu mau apa sama aku? Liu dong. Kamu pikir kamu layak lawan aku? Kafang, kok kamu datang? Aku mau jemput Xiao pulang. Udah atur dokter pribadi, nanti dicek dan istirahat yang baik ya. Kamu nggak usah ikut, terusin aja rekaman di sini. Awasi Luzi, dia juga sebentar lagi tamat. Oke, aku ngerti. Aku pergi ya, rekaman yang bagus. Kamu pulang, dan istirahatlah yang baik. Luzi, balasanmu akan segera. Ini sama sekali bukan bagian dari acara. Ini bajak laut sungguhan naik ke kapal. Buat Liu dong, bayar harganya. Keluar, sekarang. Siapa suruh kalian masuk? Aku suruh ayahku tarik investasimu. Aku punya uang, aku kaya. Ayahku juga. Tolong jangan bunuh aku. Diam di tempat. Ikut aku selamatkan orang. Aku nggak mau. Itu terlalu berbahaya. Kalau kamu mau pergi, silakan pergi sendiri saja. Bajak laut itu membawa senjata api yang mematikan. Kita... Skill penembak jitu aktif, akurasi dan stabilitas naik 100%. Anak siapa ini? Berani ganggu urusan kami? Semuanya, jangan macam-macam. Serahkan barang berharga. Siapa yang berani melawan, akan saya tembak. Sial, gak mau baik-baik malah cari masalah. Ada apa ini? Listrik mati. Masih ada yang lolos. Aku di sini.
Skill penembak jitu tetap aktif, penglihatan dinamis meningkat, akurasi tetap terjaga di tempat gelap. Ini sungguhan kejutan yang tidak terduga sama sekali. Membuatku terkejut seketika dan tidak bisa menahan suara teriakan ini keluar dari mulutku. Karena aku benar-benar tidak menyangka ada hal seperti Liu Dong Ban Liu. Kamu masih berani muncul? Tadi sembunyi di pojok. Kenapa nggak kepikiran orang-orang ini bisa mati? Kamu nggak apa-apa? Bodoh banget. Kamu nggak mau jaga diri sendiri ya? Aku nggak apa-apa. Tapi sekarang kita harus pulang dulu. Biar Lucy dapat balasan yang pantas. Sengaja lepasin ular berbisa di kebun semangka, itu sudah masuk penganiayaan berat. Fitnah belaka! Liu Dong menjelekkan demi popularitas. Aku nggak lepasin ular. Sudah hubungi pengacara buat balik menuntut. Tinggal tunggu kebenaran terkuat. Bodoh! Ku bilang tenang. Tapi kamu lepas ular, celakain orang. Mau hancurin diri sendiri. Sekaligus perusahaan. Kawan, jangan panik. Mereka nggak punya bukti nyata. Cuma ingin fitnah aku. Aku sudah klarifikasi di Weibo. Dan bakal tuntut balik mereka. Sekarang juga aku akan telepon ayahku. Dia pasti bisa selesaikan. Anak durhaka! Kamu sudah bikin masalah apa sih? Saham perusahaan turun 60% dalam sejam. Mitra kabur. Dewan mau copot aku. Aku segera bungkam masalah ini. Kalau nggak bisa beresin, siap-siap masuk penjara. Jangan panggil aku ayah lagi. Kawang, gimana nih? Ayahku mau putus hubungan. Perusahaan hancur. Cepat cari solusi. Panik? Apa? Selama mereka nggak punya bukti kuat, sebentar lagi berita ini akan tenggelam sama trending baru. Netizen gampang lupa. Bodoh sekali. Kamu masih berani berkata tidak ada bukti. Padahal semua sudah terungkap jelas di depan mata kita. Lihatlah sendiri dengan matamu yang terbuka ini. Bukti yang ada sudah cukup kuat, dan tidak bisa kamu tolak lagi dengan alasan apapun yang kamu buat. Sekarang, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu dari konsekuensi yang akan kamu terima nanti. Karena semua yang kamu lakukan sudah tercatat secara jelas dan tidak bisa diubah lagi oleh siapapun. Setiap langkah yang kamu ambil dan setiap kata yang kamu ucapkan sudah menjadi bagian dari bukti yang tak terbantahkan. Sehingga tidak ada jalan keluar untukmu lagi. Dan kamu harus menghadapi semua akibat dari tindakanmu yang salah ini. Cari siapa? Tidak masuk tanpa janji. Masuk! Aku mau cari Liu Dong, mau cari Kak Chun. Aku salah, mau minta maaf ke mereka. Izinkan aku masuk. Mana? Nggak bisa masuk. Silakan pergi. Liu Dong, aku salah. Aku nggak seharusnya lepaskan ular buat selakimu. Nggak seharusnya incarmu. Maafkan aku. Kak Chun, aku mohon maaf sama kamu. Cabut bukti itu. Tolong selamatkan perusahaan ayahku. Tolong selamatkan aku. Pak, ada yang lapor Anda bikin keributan di sini. Ikut kami sebentar ya. Tidak, aku nggak mau ikut kalian. Aku mau cari Liu Dong. Liu Dong, sekarang masalah Lucy sudah viral banget di internet, ramai sekali. Mau sekalian umumkan, kalau aku bakal tunggu kamu menyalakan mesin di akhir waktu. Juga kabar Little Xiao nyanyi suara laut? Ayo posting aja. Ini pertama kali Lucy berbuat baik buat aku.
Liu Dong, Su Xiaoxiao, kalian berdua keterlaluan banget. Tadinya istri saya nunggu di rumah buat makan malam dengan Lilin. Malah dipaksa lembur. Pacaran aja saya batalin. Dua orang ini banner-banner kayak bom trending. Terima kasih kerja kerasnya. Lembur dadakan ini. Perusahaan kasih bonus 2.000 dan libur tambahan 2 hari. Saya cinta lembur. Lembur bikin saya bahagia. Tongke, Xiao-Xiao, siaran lebih sering. Lembur tiap hari. Cepat kerja. Server stabil. Jangan masalah. Ya, ayo. Demi bonus lembur. Liu Dong, Xiao-Xiao, lihat. Diskusi internet udah tembus 1 miliar. Belum pernah ada orang atau proyek yang 20 trending sekaligus. Popularitas kali ini banner-banner nggak pernah terjadi sebelumnya. Xiao-Xiao, penggemarmu naik 5 juta semalam. Sekarang 70 juta. Liu Dong, penggemar kamu langsung 100 juta. Bahkan masih nambah 10.000 setiap menit. Trending ini parah banget. Tidak usah khawatir. Viral cuma sementara. Kemampuan itu yang bertahan lama. Karya kita bicara, mereka tahu kita bukan cari untung. Liu Dong benar. Semakin banyak ragu sekarang, nanti karya meledak, efeknya makin besar. Harus kita lakukan sekarang. Jadi kita harus segera bergerak mempersiapkan film dan rekaman lagu selagi semangat. Aku sudah hubungi tim fotografi dan art director terbaik di industri. Minggu depan, Senin, survei lokasi. Detail naskah, besok. Komposisi dengar suara laut selesai. Aku booking studio rekaman terbaik. Besok jam 10 pagi, kita bawa Xiao-Xiao rekaman. Semoga cepat rilis jadi kejutan. Suaramu sangat cocok dengan nuansa lagu ini. Santai, tunjukkan kemampuan, hasil maksimal. Yap. Xiao-Xiao, tatapanmu kurang dalam. Pemeran utama wanita menatap masa lalu dengan penyesalan. Matanya harus menyimpan rasa berat hati dan kelembutan. Relax sedikit. Maaf Pak Liu, saya coba lagi. Jangan tegang. Kamu bukan sedang berakting, tapi sedang mengenal. Pikirkan saat berpisah dengan orang penting. Ingin tahan, tapi tak mampu. Maaf, saya menghambat jadwal semua. Tidak apa-apa. Pak, sampai sini dulu untuk hari ini. Semua silakan istirahat. Besok kita syuting ulang adegan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Liu. Xiao. Dari pertama kali lihat kamu di variety show, lihat kamu gagal cuci piring, tahan air mata saat digigit ular, lalu kita lewati tantangan bareng. Hadapi Lucy. Aku sadar, aku makin peduli sama kamu. Aku gak mau kehilanganmu. Su Xiao-Xiao, maukah kamu kasih aku kesempatan jadi pacarku? Aku mau. Yaudah, aku mau. Kedepannya aku akan jaga kamu. Gak akan biarkan kamu tersakiti. Dan temani kamu wujudkan semua mimpi. Aku akan menunggu di akhir waktu. Liu Dong, kamu beruntung banget, brengsek. Bagus main suara. Kenapa? Film cari uang. Su Xiao-Xiao juga bodoh. Ikut nipu fans bareng dia. Aku benci Liu Dong. Aku nggak terima. Kenapa dia bisa hidup glamor, sedangkan aku harus di tempat jelek kayak gini? Jangan! Lincoln! Bangun! Kian, jangan nangis. Lihat, ini bunga mawar pelangi kesukaanmu. Coba, senyum dong. Jangan! Lincoln, bangun! Astaga! Liu Dong benar-benar parah. Bagian terakhir bikin aku nangis. Mawar pelangi bikin nangis, air mataku nggak berharga. Acting Su Xiao-Xiao keren banget. Rasa putus asa dan sakitnya bikin ke bawah banget. Siapa bilang Liu Dong cari uang? Film ini lebih bagus dari film lain. Aku akan menunggu di akhir waktu adalah film terbaik tahun ini. Nggak ada yang ngalahin. Liu Dong bisa sutradara, aktor, dan... Liu Dong, Xiao-Xiao, kabar bagus banget. Sister Chun, kenapa buru-buru banget? Kalian diundang ke Ghost Shadow Awards? Liu Dong, kamu dinominasikan aktor utama dan sutradara terbaik. Xiao-Xiao,
Kamu dinominasikan aktris utama dan Suara Laut masuk nominasi lagu terbaik. Kita beneran dapat nominasi? Ini bukan mimpi kan? Beneran, Xiao keren. Kita ke Annual Awards. Tentu nyata. Aku tunggu di akhir waktu, box office dan review. Meledak, penampilan kalian sudah terbukti. Nominasi ini memang pantas. Liu Dong, lihat sini. Xiao, Shanjungdong. Aduh. Awas. Aduh. Shay. Astagfirullah, tenaga Liu Dong gila. Tendangannya bikin terbang jauh. Dong banget. Refleks lindung Xiao. Suka banget. Dong gila, bawa pisau serang. Jangan takut. Aku di sini. Lindungi kamu. Aku nggak takut. Asal kamu ada di sini. Hah? Ini, kamu diduga melukai orang dengan sengaja. Ikut kami. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan sutradara terbaik. Nominasi, Liu Dong Aku Menunggu di Ujung Waktu, Zhang Dou, Shang Hijiren, Li Dou Fajar Di Depan Mata. Pemenang sutradara terbaik Gold Film tahun ini, Liu Dong, Aku Akan Menunggu di Ujung Waktu. Terima kasih kepada panitia, kepada tim saya, dan semua penonton yang mendukung saya. Terima kasih terakhir kepada Su Xiao. Tanpa penampilan luar biasa darinya, film ini tidak akan berhasil. Berikan penghargaan aktor utama terbaik. Nominasi, Zhou Mingyuan, Shan Heguren, Li Mengfajar Depan Mata. Liu Dong Aku Tunggu di Ujung Waktu. Pemenang aktor utama terbaik adalah Liu Dong. Pemenang aktris utama terbaik adalah Su Xiao. Aku Akan Menunggu di Ujung Waktu. Ini adalah film pertamaku. Mendapat penghargaan ini, aku senang. Akan terus berusaha, tidak kecewakan kepercayaanmu. Karya pemenang Golden Song Award Suara Laut. Terima kasih Liu Dong tulis lagu. Lagu ini berarti buatku. Ini bukan cuma sebuah lagu, tapi juga kenangan indah. Tempat ini indah banget. Aku benar-benar berharap bisa lihat aurora. Tenang aja. Aku udah cek perakiraan cuaca. Malam ini Tempat ini indah. Aku benar-benar ingin lihat aurora. tenang. Aku sudah cek cuaca. Malam ini pasti bisa lihat. Aurora! Itu aurora! Xiao, jangan gerak. Aku fotoin kamu. Xiao, mau nikah sama aku? Aku mau. Lihat Su Xiao Aurora, proposal tour memang mantep banget. Xiao, dulu aku kira aku cuma bisa terus jadi aktor drama norak. Asal bisa cari makan aja. Sejak ketemu kamu, aku nggak mau lagi jadi tokoh norak itu. Aku jadi pangeranmu, lindungin kamu, temani lihat semua keindahan dunia, kasih semua kelembutanku buat kamu. Kamu mau nggak? Aku jadi pangeranmu seumur hidup, jadi tempat bersandar selamanya. Aku